Tentu kita kepingin kelak kita masuk surga itu tidak sendirian. Bayangkan kita masuk surga tapi sendirian. Artinya ya sudah bagus, tapi akan lebih enak lagi kalau kemudian kita ketemu sama keluarga kita. Kita ketemu dengan orang tua kita, ketemu lagi dengan suami atau istri kita, ketemu dengan anak dan cucu kita. Tentu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kita jaga amal kita agar diterima oleh Allah. Jaga amalnya, dimana harus ada ilmunya, harus ada ikhlasnya, harus ada niatnya, dan harus mengikuti contoh baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, abadu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama berkumpul kembali di forum kajian online ini. Semoga kajian kita semuanya dicatat sebagai amal soleh yang kelak menjadi pertimbangan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah, malam ini kita akan mengkaji tentang satu tema tentang surga, yakni bagaimana kita bisa masuk surga bersama-sama keluarga kita masing-masing. Nanti akan kita bahas, namun sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah sebagai doa. Semoga Allah melindungi kita semuanya, memberikan hidayah kita semuanya, dan menjaga kita sampai istiqomah hidup di dunia ini hingga kelak kita bertemu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, rujukan kajian kita ini adalah di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu adalah surat ke-13. Ayatnya ayat 20 sampai 23. Bisa dibuka di ayat 20 sampai 23. Hadirin rahmatullah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan berlanjut 24 yang artinya yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya.
pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka langkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini digambarkan tentang surga Aden yang di dalamnya akan dimasukkan orang-orang yang menjadi ahli surga Aden. Ini ternyata dia bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, dari pasangannya, dari anak-anaknya dan cucunya. Jadi di sini mereka masuk bareng-bareng dengan keluarga besarnya. Tentu kita kepingin kelak kita masuk surga itu tidak sendirian. Bayangkan kita masuk surga tapi sendirian. Artinya, oh ya sudah bagus, tapi akan lebih enak lagi kalau kemudian kita ketemu sama keluarga kita. Kita ketemu dengan orang tua kita, ketemu lagi dengan suami atau istri kita, ketemu dengan anak dan cucu kita. Tentu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya mari kita berharap kepada Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya dimudahkan oleh Allah menjadi para penghuni surga Aden yang dimaksudkan dalam ayat ini. Yakni kita akan bersama dengan orang-orang tua kita, nenek moyang kita, kemudian pasangan kita, suami atau istri kita, dan anak cucu kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana caranya kita bisa bareng-bareng begini, bisa bareng-bareng masuk ya? Hadirin rahimakumullah, di dalam penjelasannya adalah ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat 20, 21, 22. Inilah yang akan kita kaji sebagai harapan semoga kita semua agar kita kelak mendapatkan fasilitas yang disampaikan oleh Al-Quran tadi, ya. Yakni bisa masuk surga dengan seluruh keluarga kita, ya, bareng-bareng. Hadirin rahimakumullah, bagaimana sih? Ada 7 ya. Ada 7 hal, atau dipecah jadi 8 ya, yang perlu kita lakukan, laksanakan, yang kelak bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan fasilitas di surga Aden tadi. Apa itu? Allah berfirman dalam ayat 20-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Hadirin, yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Hadirin rahimakumullah, kita semua ini sungguhnya pernah berjanji pada Allah. Kita semua pernah berjanji pada Allah. yakni ketika kita ada di alam ruh. Ada di alam ruh. Yang saat itu kita ketika mau dimasukkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing,
itu kita ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana. Kemudian kita menjawab, nggih, iya ya Allah, syahidana, kami bersaksi. Hadirin, kita semua ini pernah berjanji pada Allah Ta'ala. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk mengakui hanya Allah Tuhan kita. Mengakui hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Mengakui hanya Allah tempat kita meminta perlindungan. Mengakui hanya Allah tempat kita berharap segala urusan dunia hingga akhirat. Maka hadirin, orang yang bisa mendapatkan fasilitas surga Aden tadi, itu ternyata yang pertama adalah mereka yang menepati janji dengan Allah ini. Menepati janji kita untuk mengakui hanya Allah saja tempat kita bergantung, hanya Allah saja yang kita sembah, ya. Hanya Allah tempat kita mohon, dan tempat kita menghindarkan diri dari bahaya-bahaya. Maka hadirin, kalau sekarang ini kita ingin agar kita termasuk orang yang mendapatkan fasilitas surga Aden tadi, bisa masuk surga rame-rame sama keluarga kita, ayo dijaga kita. Jagalah keluarga kita agar senantiasa menjadi keluarga yang memenuhi janji pada Allah Ta'ala, agar menyembah hanya pada Allah, agar meminta pertolongan hanya pada Allah, ya. Agar memohon pertolongan hanya pada Allah, ya. Dan jangan sampai kemudian kita menyembah selain Allah atau meminta pertolongan pada selain Allah, atau berlindung dari mara bahaya itu kepada selain Allah. Mari kita jaga ini keluarga kita. Pastikan bahwasanya ketika kita minta pertolongan itu hanya pada Allah. Jangan sampai minta pada jin-jin, ya. Minta pada malaikat aja nggak boleh. Ya. Minta pada ruh-ruh nggak boleh. Kita minta kepada Allah saja. Pastikan ini. Nah, kalau kita ingin rame-rame masuk surga dan keluarga kita, pastikan istri kita, cek itu. Jangan-jangan ada kesyirikan dalam dirinya. Atau suami kita, jangan-jangan ada kesyirikan. Cek, nasihati, ya. Kalau kita bisa nasihati sendiri, kalau nggak bisa, kita ajak silaturahim ke para ulama, para kiai, para ustadz untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Kenapa? Karena memang inilah caranya. Jadi caranya agar kita bisa masuk surga bareng-bareng dengan keluarga besar kita semuanya, bersama nenek moyangnya, bersama pasangannya, bersama anak cucunya. Ini suatu kebahagiaan luar biasa. Kita kumpul lagi di sana, insya Allah. Yang pertama adalah kita jaga mereka agar termasuk orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah ini, yaitu senantiasa menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah, ya. Memaksudkan ibadah semua ini hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama, hadirin. Kemudian yang kedua adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Hadirin rahmatullah. Salah satu maksud yang terkandung di sini adalah menghubungkan apa yang memang diperintah Allah untuk dihubungkan. Ini adalah diantaranya adalah tali silaturahim. Sebagaimana ada dalam banyak hadis perintah Rasulullah untuk menyambungkan tali silaturahim. Maka seorang yang ingin agar keluarganya bisa bareng-bareng masuk surga, maka ayo jadikan silaturahim ini menjadi gaya hidup kita. Kita suka
menyambung silaturahim, kita suka berkunjung pada saudara kita suka menjaga hubungan baik. Ya. Ayo jadikan begitu. Ajari keluarga kita, anak-anak kita untuk mudah menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya. Jangan menikmati kesendirian, putus dengan saudara, kemudian tidak mau menyambung, jangan, sambung. Karena ternyata ini caranya. Cara untuk bisa kita masuk surga bareng-bareng. Jadi ajari semuanya. Jadi tidak hanya kita yang silaturahim, ajari anak kita, ini cucu kita suatu saat, ajari untuk nyambung silaturahim. Nyambung silaturahim terutama mereka yang lama tidak ketemu. Ya. Bagaimana sabda Nabi, silman qata'aka. Ya. Sambunglah mereka yang memutusmu. Ya. Jadi kalau ada orang memutus kita, itu disambung. Bukan malah kita menikmati. Wis enggak apa-apa wis sing butuh sopo. Jangan. Kalau bisa kita yang memaafkan duluan. Kita yang berusaha nyambung. Ya. Minimal jangan ditambah masalahnya. Kalau bisa maafkan, kita sambung dengan beliau. Ya. Jangan putus. Hadirin rahimakumullah, ini yang kedua. Ya. Jadi bagaimana agar kita bisa masuk ke rame-rame sama keluarga kita, ajari mereka menjadi orang yang cinta silaturahim. Ya. Ajarkan. Ketika silaturahim, ajarkan pada anak istri kita, keluarga kita untuk saling beri hadiah. Ya, agar saling mencintai, agar saling erat hubungannya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau kita ke keluarga yang jauh, itu bawa hadiah, tidak harus mahal. Memang itu caranya agar kita tersambung, agar erat sambungannya. Karena tidak harus mahal. Dan itu pun hanya sesekali. Artinya kalau kita memang menganggap ini sesuatu penting, menganggap silaturahmi adalah sesuatu yang penting, maka harus disiapkan. Ada alokasikan dalam sebulan itu silaturahim kemana, bulan depan kemana lagi, biar nyambung semuanya, jangan sampai putus. Karena ini adalah bagian dari perintah Allah untuk disambungkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah wa yakhshawna rabbahum dan mereka yang takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhannya. Hadirin, takut kepada Allah ini adalah bagaimana kita menjaga agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan kita tidak beroleh murkanya Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Bagaimana kita pernah bahas, gitu. Jadi kalau kita kan mengenal Allah, itu kan kadang mengenal Rahman Rahim, gitu. Kasih sayang. Benar memang, Allah itu mengasih, maha penyayang. Tapi jangan lupa Allah juga punya sifat Qahhar, punya sifat keras, ya. Punya sifat Aziz, ya. Artinya punya asmanya adalah Al-Aziz, ya. Yang keras, orang yang maksudnya itu Al-Qahhar dan Al-Aziz, ya. Ini kokoh, kuat, keras, gitu ya. Artinya kita harus tahu bahwasanya Allah itu punya sifat lain, ya, punya asma lain yang tidak hanya Rahman Rahim. Jadi jangan lupa Allah itu kalau bahasa saya bisa marah, gitu ya. Allah bisa marah. Maka jangan sampai kita mendapatkan marahnya Allah.
Gimana caranya agar Allah tidak marah sama kita? Maka jaga hubungan baik dengan Allah. Jadi kalau Allah manggil langsung berangkat, Allah memanggil langsung berangkat, ya, biar Allah nggak marah sama kita. Kita ini sudah dikasih macam-macam, sudah dikasih hidup, dikasih apa? Dikasih sehat, dikasih umur sampai hari ini. Kalau sakit kita disembuhkan oleh Allah. Kalau kita ada kepentingan kita dimudahkan oleh Allah. Bayangkan sekarang ini kita bisa nafas ini saja. Ini kalau Allah nggak memudahkan nggak bisa nafas. Tadi sudah ada kabar seorang tokoh di Jawa Timur itu sedang terkena COVID beliau, dan beliau menyampaikan ceritanya sendiri sambil beliau cerita beliau sedang tersengal-sengal nafasnya. Jadi kalau oksigennya itu dilepas itu beliau angel nafasnya angel. Nah, artinya memang nafas saja itu ini nikmat dari Allah loh. Kita sekarang bisa dimudahkan Allah kayak begini. Jadi makanya kalau kita ini sudah dikasih banyak oleh Allah, Allah manggil jangan disemayani. Allah manggil dalam azan kan, hayya 'alas shalah, Allah manggil salat, langsung berangkat. Jangan disemayani, nanti ai. Allah bisa marah loh. Jangan dikira kemudian kita dimaafkan terus. Kalau kita sembrono, kalau kita nggak tahu terima kasih, Allah bisa marah. Dalam Al-Quran, surat Ibrahim itu kan Allah jelaskan. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatmu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu kufur, dikasih nggak matur nuwun, dikasih malah dikasih malah kita tidak membalas dengan semestinya, gitu. Kemudian kita yang tergolong di situ ada seorang kufur, ya, maka ancamannya adalah inna adzabi lasyadid. Adabnya akan sangat keras. Makanya ini harus hati-hati hadirin. Allah selain punya nikmat, Allah punya adab. Makanya berhati-hatilah. Syukuri hidup ini dengan sebaik-baiknya. Syukuri dengan banyak hamdalah. Syukuri dengan ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi syukuri dengan berbanyak amal-amal kebaikan. Itu caranya memang. Kami sudah sampaikan hati ini agar kita terisi ridho di hati ini, tidak banyak sambat. Itu sebenarnya kan teorinya gampang kok. Hati ini sebenarnya kalau saya gambarkan seperti gelas. Gitu. Gelas itu kalau dengan airnya diisi separuh, maka yang separuh berisi udara. Gitu. Kalau separuh, maka separuh isinya udara. Maka kalau nyanyi kepingin udaranya biar hilang, maka caranya adalah isi gelas itu dengan penuh. Nek dengan isi penuh gelasnya itu dikebai, maka itu udaranya hilang dengan sendirinya. Udaranya hilang dengan sendirinya. Jadi gambarnya kalau kita ini ingin hati kita ini nggak gampang sambat, karena sambat tadi ingat ya, sambat itu bisa mengundang murkanya Allah. Jadi jangan banyak itu, jangan banyak sambat. Gimana caranya agar ini nggak ada di dalam hati kita? Itu perbanyak syukur. Jadi kalau hati ini kan isinya seperti gelas tadi. Kalau jangan syukurnya dibanyakkan, syukurnya itu dibanyakin. Sing kathah syukure, niku mangke sambate ilang dhewe. Nek syukure tambah nek sing kathah sambate ilang piyambak. Hidup ini semuanya sama kok. Tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak usah melihat ke atas, urusan dunia lihat ke bawah mawon. Karena melihat ke atas tidak akan ada selesainya. Yang punya motor lihat yang punya mobil, akhirnya sambat, akhirnya tidak bisa syukur. Yang punya mobil lihat yang mobilnya baru, sambat juga. Tidak pernah ada rasa syukur akhirnya. Jangan, lihatlah ke bawah. Yang punya mobil lihat yang punya motor.
Pasti keluar syukurnya, alhamdulillah. Yang punya motor, lihat yang punya sepeda saja. Alhamdulillah, syukur. Indah hidupnya akhirnya. Banyak bersyukur, hidup akhirnya menjadi lebih indah. Karena hatinya isinya syukur, sambat hilang. Itulah kira-kira hadirin gambarannya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah. Jadi tadi sampai pada ayat yang ke-21 ya. Jadi apa tadi? Wa yakhshawna rabbahum. Jadi syarat agar kita ini bisa mendapatkan fasilitas surga Aden, yaitu kita takut pada Allah. Ya. Takut mendapat murkanya Allah. Sehingga apa? Sehingga hati-hati gitu, sehingga hati-hati. Sehingga kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah. Dipanggil segera berangkat, beri nikmat matur nuwun, diberi nikmat syukur pada Allah Ta'ala. Oh, itu Allah suka. Allah suka dan akan ngasih tambahan pada kita. Tapi kalau kita sambat terus, nggak akan ada selesainya, maka Allah akan mengganti dengan azab. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab, dan takut kepada hisab yang buruk. Takut kepada hisab yang buruk. Hadirin, kita semua akan menghadapi hisab, ya, menghadapi perhitungan di hari akhirat. Ya. Kita akan dihitung amal kita oleh Allah Ta'ala, akan diaudit oleh Allah Ta'ala. Maka ketika audit ini, Allah sangat teliti, akan sangat teliti. Seberapa amal kita akan dihitung satu persatu. Sholat kita akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Maka saat itu bayangkan, ya, Allah akan tahu ternyata, dan Allah saat ini pun sudah tahu, ya. Saat itu akan terbuka, ternyata sholat kita mungkin bukan karena Allah, mungkin karena manusia, ya. Ang saleh sholat karena sungkan kali tonggo, ang saleh sholat jamaah sungkan kali morotuwo, kebuka semua saat itu, ya, kebuka semua, malu rasanya sudah. Ternyata selama ini amal kita bukan karena Allah. Maka bayangkan hadirin, ketika semua konangan kayak ngoten niku, balasannya apa coba? Maka di sini yang kemudian disebut su'ul hisab, ya. Mendapatkan hisab, penghitungan yang jelek. Nilainya jelek, jeblok nilainya. Saat dihitung ternyata nilainya jeblok. Bayangkan kita sekarang ini ujian, ya. Ujian kenaikan kelas misalnya, gitu. Ternyata saat dikoreksi jawabannya itu yang benar cuma satu, yang 99 salah semua. Coba kira-kira gimana? Ya. Maka bisa nggak naik kelas. Ya. Nah saat itulah kita dihitung oleh Allah Ta'ala. Maka kita harus menjadi orang-orang yang takut dengan hisab Allah yang jelek ini. Khawatir kalau kemudian hasilnya jelek. Maka bagaimana kita menjaga itu? Maka orang-orang yang ingin mendapatkan fasilitas surga Aden ini, tadi ya, selain yang ke berapa tadi? 2, 3, 4 ya. Yang ketiga tadi takut kepada Allah, kemudian ini takut kepada hisab yang jelek. Maka dia tunjukkan aplikasinya, gitu. Tunjukkan dengan cara amal itu benar-benar ikhlas karena Allah. Khawatir nanti jelek nanti hitungannya di akhirat. Kemudian benar-benar sesuai dengan contoh Rasulullah. Ingat ya, ketika di audit nanti itu banyak orang yang terkaget-kaget nih. Ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah. Ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ternyata amal yang nggak diterima ini sudah dijelaskan Rasulullah mulai sekarang ini. Mulai kita saat ini sudah dijelaskan Rasulullah. Amalan yang nggak akan diterima itu kayak apa sudah dijelaskan. Makanya kita harus hati-hati. Kita mohon pada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima itu syaratnya paling nggak ada 4. Para ulama menjelaskan kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama adalah orang ingin amalnya diterima oleh Allah, itu adalah dengan
Pertama adalah harus ada niatnya. Harus ada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Rasulullah menyebutkan setiap segala sesuatu itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan berbalas sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa niatnya itu karena dunia, maka Allah tidak akan berikan balasan akhirat. Karena memang niatnya hanya untuk dunia saja. Maka kalau kita ingin mendapatkan balasan di akhirat, balasan yang baik, maka harus niatnya adalah karena Allah. Dan niatnya, ingat ada niatnya. Jadi kalau amal itu nggak ada niatnya, apalagi sholat, ya sholat itu ada hati dengan sholat itu harus ada niatnya yang jelas. Niatnya harus jelas. Minimal niat itu adalah, kalau dalam sholat itu harus 3 yang ada minimal itu. Jadi pertama adalah niat sholat. Jadi ini membedakan antara sholat dengan pekerjaan di luar sholat. Ini harus niat sholat. Mungkin dengan bahasa kita usolli, dan niat sholat. Jadi itu membedakan antara dengan sholat dengan tidak sholat. Kemudian yang disebutkan ini sholat apa? Maghrib kah, isya kah? Harus jelas. Yang disebutkan sholli maghribi, kan? Sholat maghrib. Ini membedakan antara maghrib dan bukan maghrib. Kemudian harus disebutkan fardunya. Harus disebutkan dengan fardunya. Jadi kalau ini sholat fardu, ini harus menyatakan sebagai fardu. Ini para ulama 3 di paling enggak nih. Makanya usolli fardhul maghribi misalkan, itu dengan diucapkan nih, maka ya paling enggak 3 itu harus muncul. Kalau kita dalam hati, jangan batan diucapkan, dalam hati mawon difahamkan, saya sedang sholat fardu maghrib. Nah, gitu. Saya sedang sholat fardu isya, misalkan. Saya sedang sholat fardu subuh. Nah, itu sudah cukup. Niatnya minimal itu, minimal. Okay. Jadi walaupun jangan tidak lafadzkan saya panjang, tidak apa-apa. Minimal itu, saya sholat fardu maghrib. Ya. Tuh, makmuman atau disebut apa tidak apa-apa. Minimal 3 itu. Okay. Saya sholat fardu maghrib. Allahu Akbar di belakang imam. Hatinya kan sudah memang mau makmum, mau jamaah. Gitu. Nah, jadi seperti itu hadirin. Kemudian ada niatnya. Kemudian yang kedua adalah harus ikhlas. Niat. Kemudian yang kedua ikhlas. Orang kalau ingin amal diterima oleh Allah Taala harus ikhlas. Ikhlas itu adalah karenanya karena Allah. Jadi karenanya karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan sholatnya kok karena Allah, jangan silaturahimi karena Allah, jangan berikan hadiah karena Allah, maka ini sudah masuk kategori ikhlas, karenanya Allah, bukan karena yang lain, ya, bukan karena sungkan molotuo, ya, tadi bukan sungkan tonggo, bukan. Nah, itu adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah ilmu, ada ilmunya. Orang kalau ingin diterima amalnya harus ada ilmunya. Saya sering sampaikan, ya, kalau urusan nun sewu, jenengan buat goreng peyek mawon, goreng peyek itu kalau tidak ada ilmunya nggak jadi peyek loh. Nyen goreng peyek, berarti ngerti ilmu nih, kira-kira jadi peyek atau jadinya nggak jadi peyek, jadi apa namanya, kodok gedang. Artinya ada ilmunya. Itu walaupun hanya sekedar bikin peyek, gitu. Bayangkan kalau kemudian ibadah kepada Allah yang berbuah surga, coba tanpa ilmu, wes bisa murat-marit. Lewong yang rempeyek mawon itu harus butuh ilmu untuk jadi rempeyek yang baik. Apalagi ibadah, enten ilmu nih, ndak bisa ngarang, ndak bisa ngawur, boten saged. Wis pokok ngene ya ndak akan keterima. Jangan harus ngelmoni. Rokok itu gimana sih? Caranya rokok, tangannya di mana? Pandangan matanya kemana?
Sujud niku dos pundi sih? Sikile niku ya nopo, kan? Sikute ya nopo, kan begitu. Di ilmu nih, oh memang ada ilmunya emang. Kemudian apa? Yang keempat adalah ittiba rasul, ya, sesuai dengan contoh Nabi. Jadi ada niatnya, ada ilmunya, ikhlas. Terus, kemudian yang keempat adalah mengikuti Rasulullah. Sesuai contoh, tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa. Nabi Dawud kan dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin itu qaribu wasaddidu. Kita ini harus ibadah itu harus semirip mungkin dengan kanjeng Nabi, okay? Semirip mungkin dengan kanjeng Nabi. Jadi jangan ngarang-ngarang, okay? Jangan ibadah ngarang dewi. Kata siapa? Jangan. Yang punya surga itu jelas, ya. Surga itu ada yang punya, okay? Ada Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Loh kalau surga wonten sing gadah, terus jenengan ngarang dewi kepingin munggah swarga kan diguyu. Kan? Ya, jelas ditertawakan mungkin ditertawakan apa hidup langit barangkali. Ini ngarang-ngarang dewi. Ya, kok bisa? Wong surga itu ada yang punya, pun jelas wonten sing kagungan. Syarat-syaratnya sudah dijelaskan. Pengen surga, syaratnya A, B, C, D, E pun enten. Dadak ngarang dewe, tapi pengen munggah swarga. Coba apa yang terjadi? Mungkin diguyu, apa? Diguyu semut. Jadi ini yang harus kita hati-hati. Jadi kita ini Jadi kembali ke materi wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Khawatir, takut mendapatkan hisab yang jelek. Ya. Makanya kita jaga amal kita agar diterima oleh Allah. Ya. Jaga amalnya. Bagaimana harus ada ilmunya, harus ada ikhlasnya, harus ada niatnya, gitu, dan harus mengikuti contoh baginda Rasul. Rasulullah itu diutus untuk kita itu untuk membawa contoh ibadah. Jadi contoh ibadah ini pun wonten contoh nih, benar sangarang. Gitu. Maka kita harus usaha terus, gitu, untuk memahami contoh-contoh ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, okay? Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Yang kelima adalah yakni orang-orang yang bersabar. Ibtigha'a wajhi rabbihim, bersabar hanya karena Allah. Bersabar karena mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Hadirin, bagaimana kalau kita ini bisa keluarga, bisa bareng-bareng masuk surga? Maka tadi setelah kita jaga mereka memenuhi janji pada Allah tadi ya, untuk tidak syirik, ya, menyembah pada Allah Ta'ala saja. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahim. Yang ketiga, takut pada Allah, sehingga setiap kali Allah manggil kita segera berangkat. Ya. Ketika Allah memerintah kita segera bertindak. Ya. Ketika Allah melarang kita diem, kita tidak berangkat. Ya. Karena dilarang oleh Allah. Kemudian kita berusaha beramal sebaik-baiknya tadi akan diterima oleh Allah. Ya. Maka yang kelima adalah bersabar. Ajarkan keluarga kita ini bersabar. Kalau ingin masuk ke bareng-bareng, ajarkan ini. Anak kita, istri kita, ajari untuk sabar. Tidak bisa kita masuk surga itu bareng-bareng kalau nanti ada yang nggak sabar. Jangan, sabar aja. Kita sabar karena mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala. Sabar itu seperti apa? Sabar itu ada ada 4 sabar itu lagi. Pertama adalah sabar as-sabru ala qadaillah, sabar atas takdir Allah. Orang ditakdir
jadi laki-laki, jadi perempuan, ini kan takdir Allah Ta'ala. Ya sudah, kita bersabar. Dengan cara apa? Dengan cara ya sudah di ridho saja dengan pada Allah. Tidak usah yang jadi laki-laki kepingin jadi perempuan, yang perempuan jadi laki jangan, tidak usah, sudah kita dijelaskan seperti ini, sudah kita ridho pada Allah Ta'ala. Kita dijadikan manusia hidup di muka bumi ini, sudah kita lakukan semaksimal mungkin, jadi sabar ya, menerima takdir Allah ini dengan ridho hatinya. Kemudian yang kedua adalah as-sabru ala musibah, sabar atas musibah. Jadi ketika ada musibah kita bersabar. Bagaimana caranya mengembalikan kepada Allah Ta'ala? Kita yakin musibah dari Allah, semua ini digerakkan oleh Allah, maka tidak menjadi marah-marah berlebihan, buatan sabar saja karena semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Kemudian as-sabru, sabar yang ketiga adalah sabar atas maksiat ya. Maksudnya bersabar tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi sabar atas maksiat ya. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, jadi menjaga diri dari maksiat, menjaga diri dari melakukan maksiat, itu adalah sabar atas maksiat ya. Jadi orang bersabar juga ini, bersabar untuk tidak melakukan zina, bersabar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah ya. Jadi bersabar untuk nggak bohongi orang ya. Bersabar untuk betul ngerasani tiang, itu sabar, betul sabar itu, tahan. Aku ingin kita bicarakan orang, jangan, tahan. Itu betul sabar ya. Oh ingin kita ini marahi orang, enggak, sabar. Sudah. Jadi ini caranya, jadi ditahan. Kemudian as-sabru ala ta'ah ya. Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar atas taat pada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah kalau kita taat pada Allah Ta'ala itu kalau kita sabar atas taat pada Allah itu maksudnya kita bersabar dalam ketaatan. Orang taat pada Allah itu butuh sabar. Nggak bisa kita ini taat pada Allah Ta'ala dengan sempurna kalau nggak sabar. Contohnya dengan sholat mawon. Sholat itu kalau nggak sabar nggak jadi sholat. Dengan sholat mawon itu kalau nggak sabar nggak jadi sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat itu kan butuh tumak ninah, ya. Butuh baca Fatihah, butuh baca Al-Quran. Ya. Loh, kalau kita keburu-buru semua diterabas saja nggak jadi sholat, nggak sah sudah sholatnya. Maka taat juga butuh sabar. Jadi sabar atas takdir Allah, sabar atas musibah, sabar atas maksiat, sabar atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu sabar. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6. Ini adalah waqamus shalah, mendirikan salat. Keluarga yang akan bareng-bareng ke surga adalah keluarga yang mendirikan salat. Maka jangan sampai ada anak istri kita nggak sholat, jangan sampai ada suami kita nggak sholat. Nasihati terus. Sampai kapan? Sampai entah siapa duluan yang mati. Kita yang mati duluan atau dia yang mati duluan. Tidak ada bosan mengingatkan. Anak kita ajari sholat terus. Sekali waktu jalan amati sholatnya. Perhatikan wudhunya. Benar tamboten. Tanggung jawab kita loh itu. Amati. Kalau dia wudhu, amati di belakang. Perhatikan gimana cara dia melakukan wudhu itu. Mungkin jangan-jangan sikutnya belum, sikutnya dereng teles. Atau tungkai dereng teles. Perhatikan, sebagaimana dulu Nabi juga memperhatikan para sahabat Nabi, perhatikan untuk dibetulkan kalau memang salah. Jangan dibiarkan. Jadi belum tentu dia bisa benar, belum tentu dia sholat dengan benar. Mungkin rukuk sujudnya nggak benar. Maka sempatkan untuk membenahi itu. Waqamus shalah. Kemudian yang ke-7 adalah yakni wanfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang ketujuh adalah berinfak dalam keadaan sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Orang yang ingin masuk surga rame-rame adalah keluarga yang senantiasa saling mengajak
untuk berinfak pada Allah Ta'ala. Berinfak di jalan Allah Ta'ala. Jadi kita upayakan demikian. Ajari kalau kita untuk infak ya, setiap pagi. Kalau bisa minimal setiap Jumat ya, berinfak. Ya. Anak-anak kita diajari infak, menyisihkan uang sakunya ya. Untuk berinfak. Karena pengalaman ini caranya agar keluarga kita menjadi keluarga surgawi. Jadi keluarga yang bisa masuk surga rame-rame tadi. Jadi kalau memang kita memungkinkan, kalau bisa setiap hari, infak itu setiap hari. Gitu. Kenapa? Karena Nabi itu bersabda, setiap pagi itu ada dua malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang satu berdoa, yang kedua juga berdoa, tapi berdoanya beda. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan balasan pada orang yang berinfak pada pagi hari ini. Didoakan. Dan berinfak pagi itu akan berdoa malaikat ini. Yang kedua, doa juga, tapi doanya ini serem. Yang kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi yang hari ini, yang pagi ini, mereka itu menahan diri, tidak mau berinfak, medit. Yang pagi ini medit, hancurkan. Ya kan? Doanya nggak enak juga. Jadi yang satu mendoakan yang infak diganti dengan yang baik, sedangkan yang satu mendoakan yang medit itu dihancurkan hartanya. Makanya hadirin, kalau kita ingin harta kita ini dijaga oleh Allah Ta'ala, setiap pagi infak. Mungkin ke masjid bawa 5.000, bawa 10.000, kan? Tidak harus banyak, tidak apa-apa. Jadi semampunya ya, kalau ke masjid mau lagi setelah subuh itu. Setelah subuh itu gitu. Atau pagi-pagi misalkan weweh tonggo ngedum nasi pecel apa itu sedekah. Tidak harus banyak kok, tidak harus beli banyak. Misalkan kita dari pasar beli nasi pecel, beli 2, yang satu tetangga sebelah. Artinya bisa dibagi. Tidak harus beli banyak baru bancaan buat. Jadi bancaan itu nggak usah nunggu kaya, menerusah pun seadanya bisa kok. Sedekah itu tidak harus mahal kok, bisa. Tadi nasi pecel misalkan, atau sayuran. Dan dari pasar beli sayuran, kangkung beli 2 unting, 1 unting dikasihkan tetangga sebelah. Kan luar biasa, sedekah benar. Jadi inilah keluarga yang akan mendapatkan fasilitas di surga yang senantiasa berinfak, sedekah. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang ke-8 adalah wa idra'una bil hasanati sayyi'ah. Itu adalah mereka yang membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita ini disakiti orang, itu yang paling enak kan dibales nih. Yang paling enak dibales, dipur gitu ya. Podo gitu. Ternyata Islam tidak mengajarkan demikian. Kalau kita bisa maafkan. Boleh kita membalas, sebenarnya boleh dalam ayat Al-Quran itu boleh kita membalas, kan tidak boleh lebih dari sakitnya ketika dia menyakiti kita. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik. Jadi makanya kalau bisa kita memaafkan. Tentu yang dimaksud adalah ini urusan-urusan yang fisik ya, urusan yang hak kita. Jadi diri kita disakiti orang, kita maafkan. Jadi itu kalau kitanya yang disakiti, ingat ya, kitanya. Tapi kalau yang disakiti adalah, yang dihina adalah urusan agama, beda urusannya. Jadi, Rasulullah sendiri sudah mencontohkan pada kita, ketika beliau disakiti, fisiknya disakiti, beliau diludahi atau dilempar batu atau dikasih teletongnya unta gitu. Beliau membalas dengan senyum saja. Kalau diperlakukan seperti itu senyum aja. Tapi ketika agama yang dihina, maka urusannya berbeda. Makanya kalau kita ini memaafkan, itu ayo
tahu posisi lah, tahu posisi. Kalau yang disakiti kitanya yang disakiti, kita maafkan bisa. Tapi kalau Rasulullah yang disakiti, Rasulullah yang dihina, terus kita ini maafkan, itu kan nggak pada tempatnya. Misalkan tetangga jenengan yang kecolongan, kita yang memaafkan, ya nggak bisa, nggak nyambung. Wong yang kehilangan itu orang lain, kok jenengan yang memaafkan, yang disakiti orang lain, kok jenengan yang memaafkan, nggak nyambung sama sekali. Maka ketika Rasulullah yang dihina, Allah yang dilecehkan, maka jenengan nggak usah maafkan, jenengan ikut apa? Karena bukan hak jenengan maafkan itu, bukan hak jenengan. Maka kita melaksanakan sesuai dengan perintah Allah saja, sesuai contoh Nabi aja. Ketika Nabi dihina, apa contohnya? Sudah pernah terjadi dulu. Ketika agama Islam dilecehkan, sudah ada contohnya. Jadi jangan sok bijak, sok bijak kemudian kita maafkan, ya. Orang menghina Islam kita maafkan. Nanti dulu, kita ini memaafkan kalau kita yang disakiti. Kalau Islamnya beda. Dan yang pernah kita bahas dulu, ini adalah dari sisi bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, itu apa buktinya? Apa pembelaan apa nih ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dilecehkan, apa pembelaan apa gitu? Dan membela apa menang mawon? Seperti halnya ketika kita misalnya istri kita dilecehkan orang, kemudian kita diam saja. Itu kan berarti kan kecintaannya pada istri dipertanyakan nih. Anda ini nggak apa-apa istrinya ini. Loh, kalau istrinya dilecehkan, dia nggak terima, harusnya pembelaan tuh. Makanya ditodong senjata misalkan, dibela. Kalau mati bela keluarga dalam kondisi seperti itu, bisa jadi mati syahid. Mati syahid langsung ketemu sama Allah. Jadi makanya Islam itu agama kesatria. Islam itu agama kesatria. Islam itu nggak pernah cari masalah. Ketika ada masalah nggak akan mundur. Hadapi sampai selesai. Mati itu sama saja. Orang hidup pasti mati. Tidur mati, jalan mati. Ya, dengan banyak uang juga mati, tidak punya uang juga akan mati. Berjuang juga mati, tidur di rumah juga mati. Sama, semua orang akan mati. Maka tinggal pilihan kita, mati dalam kondisi apa? Kondisi terhormat, kondisi membela agama Allah, atau kondisi lari dari kenyataan. Maka kita harus jadilah manusia terhormat. Kita tidak cari masalah, tapi kita nggak akan mundur ketika ada musuh menghadang. Yang hadirin Allah, kembali ke tadi, ini yang ke-8. Makanya membalas keburukan dengan kebaikan. Lagi-lagi ini dimensinya adalah dimensi yang pribadi. Jadi kalau kita dihina, kita jadi maki, misalkan kita dilok nih sama orang, oh kamu itu pesek irungnya. Nggak usah tersinggung, biasa aja nggak apa-apa. Tibat guyon kalau perlu. Baru tahu ya, baru tahu kalau apa pesek. Nggak apa-apa, biasa saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ya maafkan aja, itu lebih baik. Apalagi dia sama saudara kita, sama muslimnya. Maafkan. Hak kita diambil misalkan, saudara kita dicuri, maafkan. Nggak apa-apa kalau itu. Jadi dimensinya hak. Kalau dimensinya dimensi agama, dimensi melecehkan Rasulullah, melecehkan keluarga Nabi, melecehkan, wah ini sudah beda urusannya. Jenengan tidak berhak memaafkan, karena bukan pada tempatnya. Tapi kita akan menunjukkan pembelaan pada Allah dan Rasulnya. Loh, Allah nggak perlu dibela. Memang iya. Tapi dalam Al-Quran surat Shaf itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu orang beriman, tolonglah agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam ya bani Israil, ya sebagaimana Nabi Isa bersabda, wahai orang Bani Israel, man ansori ilallah, siapa yang menolong agama Allah ini,
qul hawariyuna nahnu ansarullah. Maka berkatalah orang-orang Hawariyun, para sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong agama Allah. Jadi menolak Allah itu maksudnya itu kita menjaga, kita membela, kita menjaga dari hinaan orang, menjaga itu membela di situ. Ya memang Allah nggak usah dibela, Allah itu maha kuasa, kok apa dibela barang itu berarti orang nggak paham, nggak bisa bedakan seperti mana Nabi Isa bertanya kepada para muridnya tadi itu tentang menolong agama Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, jelas kan? Menolong Allah ini kayak apa? Menolong agama Allah, ya. Menjaga terlaksananya hukum-hukum Allah, itu juga bagian dari menolong Allah. Diri kita ini senantiasa istiqomah menjaga peraturan Allah dalam diri kita, keluarga kita, begitu ya. Jadi sekali lagi itu kesimpulannya ada 8 hal yang kalau kita ingin bisa masuk surga rame-rame dengan keluarga kita, ayo ajari mereka 8 hal ini. Apa yang pertama tadi? Ya, ini adalah menjaga janji Allah, menjaga janji kita kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk tidak syirik, hanya menyembah Allah, minta hanya kepada Allah, perlindungan itu hanya kepada Allah mohonnya, ya. Seperti itulah. Kemudian yang kedua adalah yakni menyambung silaturahim, ya. Ajari keluarga kita untuk silaturahim, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah takut kepada Allah, ya. Sehingga kemudian kita menjaga diri ketika dipanggil Allah segera berangkat, ketika dilarang Allah kita juga akan meninggalkannya. Kemudian yang keempat itu khawatir dengan su'ul hisab, khawatir dengan su'ul hisab. Artinya dengan cara menjaga menjaga amal kita agar diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima yakni sabar hanya mengharap ridha Allah Ta'ala. Sabarnya ini adalah dalam hal musibah, dalam hal takdir Allah, ya. Dalam hal maksiat tadi itu bersabar, tidak melakukan maksiat, kemudian taat pada Allah, juga bersabar. Kemudian yang keenam adalah waqamus shalah, mendirikan sholat tadi, ya. Ajari keluarga kita untuk mendirikan ibadah sholat. Jaga sholatnya, ya. Bangunkan ketika dia azan belum bangunkan. Ajak untuk dia taat pada Allah Ta'ala dalam sholatnya. Dan yang ketujuh, berinfak jalan Allah dalam kondisi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian yang terakhir adalah ke-8, itu membalas membalas untuk keburukan dengan kebaikan. Jaga